Panik bukan main, 2 kader jadi tersangka korupsi, Surya Paloh ditagih bubarkan Nasdem, malah ngeles dan bersilat lidah. Bagus ini pertanyaan untuk klarifikasi. Ada rekam jejaknya ucapan itu? Ada? Coba bacakan. Republika yang menulis Republika dan dibanyak oleh Republika. Kapan saya bicara, kepada siapa saya bicara, di mana audiens? Enggak demikian meaningnya. Enggak ada lebih tolol. Ketua umum partai mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partai dibubarkan. Enggak, itu dia salah. Karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu. Jadi makna yang sesungguhnya bukan itu. Spirit semangat kita untuk anti korupsi enggak ada artinya kalau kader kita jangan bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Padahal itu cuma bungkus saja untuk menutupi betapa kotor dan joroknya mereka. Lagian kalau saya melihat pembelaan Anies Baswedan, Surya Paloh, dan Partai Nasdem yang mati-matian membela koruptor hanya karena si koruptor ini berasal dari partainya, saya malah jadi waspada. Kalau Anies menang dan nanti Nasdem berkuasa, jangan-jangan nanti mereka akan menutupi perilaku korupsi mereka secara berjamaah dan terus-menerus mempolitisasi hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Serem ah. Jangan sampai Anies dan Partai Nasdem berkuasa, bisa rusak negara ini sama mereka. Dan yang terakhir, Pak Surya Paloh pernah berjanji kalau kadernya ketahuan korupsi, dia akan membubarkan partainya. Beneran nih Pak SP? Syahrul Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementan lainnya menjadi tersangka. Seharusnya ini menjadi perhatian yang sangat luar biasa bagi Nasdem setelah kasus Johnny G. Plate kemarin. Harusnya dilakukan pembenahan besar-besaran, bukan akhirnya malah terjadi lagi hal seperti ini. Kita masih ingat pidato Pak Surya Paloh yang mengatakan, jika ada kadernya yang korupsi, maka partai akan saya bubarkan. Nah, ini sudah sekian kali, bahkan 2 menterinya terkena kasus korupsi. Apakah akan dibubarkan? Contoh misalnya nih, entahlah apakah ini berhubungan dengan kasus food estate atau tidak. Tapi kalau kita melihat kasus food estate misalnya, Pak Prabowo ya di Kemenhan ini mendapat kepercayaan khusus dari Pak Jokowi untuk menjalankan proyek ini ya. Tapi kemudian berantakan, tidak berjalan. Sementara dalam pidatonya setiap hari kita dengar Pak Prabowo ini berpidato bahwa dia ingin berkuasa atas izin rakyat supaya tidak ada korupsi, tidak ada kelaparan, dan seterusnya. Bagaimana kita akan percaya bahwa seorang pejabat tidak akan melakukan korupsi, tidak akan melakukan pelanggaran, dan tidak membiarkan rakyatnya kelaparan kalau proyek yang jelas-jelas untuk ketahanan pangan, menanam singkong saja berantakan, dan uang yang 1 sekian triliun itu entah kemana. Hai, selamat datang di channel Jurnal 45 bersama JJ. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklarifikasi pernyataannya beberapa tahun lalu yang menyebut bakal membubarkan Nasdem jika ada kader yang korupsi setelah beberapa kadernya terjerat dugaan korupsi seperti mantan Menkominfo Johnny Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ia mengatakan pernyataan itu salah dan maknanya berbeda. Paloh mengatakan bahwa nggak demikian meaningnya, nggak ada yang lebih tolol dari ketum partai yang mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partainya dibubarkan. Bodoh dia. Surya Paloh mengaku pernyataannya itu hendak menegaskan semangat anti korupsi yang diusung Nasdem, bahwasanya Paloh ingin kader Nasdem tidak melakukan tindakan korupsi. Meski begitu, ia mengatakan tidak ada yang bisa menjamin kader partai untuk tidak melakukan perbuatan tercela, apalagi jika kader tersebut sebenarnya merupakan penyusup partai. Ia pun mengoreksi pernyataannya bahwa dia tidak akan membubarkan Nasdem karena ada 1 atau 2 kader yang melakukan korupsi.
Surya Paloh sebelumnya juga telah menerima laporan dari Menteri Pertanian SYL yang dikabarkan menjadi tersangka di KPK. Surya Paloh telah meminta SYL menghadap Presiden Jokowi untuk mengajukan pengunduran diri. Bukan tanpa alasan Paloh meminta SYL mundur dari Mentan. Paloh ingin SYL berfokus menghadapi penyidikan terhadapnya. Publik paham itu sebuah bualan yang mustahil dilakukan dan kini mereka menikmati karmanya meski kasus Omdo tersebut sudah dimaafkan. Omong bualan yang paling telak disampaikan seorang Surya Paloh, ketum sekaligus CEO Partai Nasdem. Jika kader Nasdem ada yang korupsi, maka partai akan dibubarkan. Bukan sekelas kader, tapi mantan Sekjen Nasdem Joni Plate yang kini sedang menjalani sidang kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya Kominfo. Menyusul sebentar lagi Syahrul Yassin Limpo, politikus Nasdem, akan berstatus tersangka atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan menerima gratifikasi. Sesumbar Surya Paloh kemudian dipercaya oleh publik yang geram atas perilaku Menteri Kader Nasdem tersebut, lalu menagih janji Surya Paloh untuk membubarkan partai pengusung Capres Anies tersebut. Surya Paloh kaget bukan kepalang ketika bualannya kemudian dipercaya publik. Membubarkan partai itu tidak semudah orasi di atas panggung, namun harga diri atas sesumbarnya tersebut kini sedang dipertaruhkan. Sebenarnya sih, Surya Paloh masih punya argumen logis loh demi menjawab desakan publik. Dua petinggi partainya masih dalam proses hukum, belum divonis hakim sebagai koruptor. Paloh terlalu gampang mengucapkan janji dan sumpah, tapi tidak melaksanakan janjinya dan sumpahnya yang sama saja sebagai pembohong besar. Diduga kader Nasdem dari tingkat atas sampai bawah, perilakunya juga tidak baik, yang suka membohongi warga masyarakat yang tidak sejalan sebagai wakil rakyat, yang seringkali pekerjaannya membohongi rakyat, yang harusnya dilindunginya. Seharusnya kader Nasdem tidak buta dan tidak tuli dalam melihat kehidupan masyarakat miskin demi terciptanya kehidupan yang sejahtera di tengah masyarakat. Sekarang bisa aja ngelesnya saat ditagih pembubaran Nasdem. Semua rakyat Indonesia tahu janji yang dilontarkan oleh Surya Paloh seperti bumerang yang nyata. Semua juga berharap agar Surya Paloh selaku ketum Nasdem jangan suka berjanji dan bersumpah kalau tidak bisa dilakukan sama saja sebagai pembohong besar untuk mengelabui masyarakat atas hak yang harusnya diterima. Terlebih lagi melakukan perbuatan korupsi atas uang negara atau uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di segala bidang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibat perilaku koruptor dari kader Nasdem yang berakibat pencapaian pembangunan di segala bidang mengalami keterlambatan yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda dan masyarakat umum untuk mengisi jabatan atas proyek pembangunan mulai yang berpendidikan tinggi, menengah, dan bawah untuk mengisi lowongan kerja dalam pembangunan tersebut. Bagaimana menurut Anda? Telak, karakter kasar Prabowo tak bisa ditutup. Diprediksi akan tumbang lagi di Pilpres 2024. Terkesan memaksakan diri dan sering emosi. Di sini saya berpikir ulang, benarkah Prabowo itu adalah masa depan? Jejak digitalnya nggak begitu, kawan. Saya ingat banget, karena selama 2 kali Pilpres, saya itu berseberangan dengan Prabowo Subianto, dan saya akrab banget dengan jejak-jejak hitam Prabowo di masa lampau. Memilihnya di Pilpres 2024 nanti. No way, tidak akan pernah. Buat saya, Prabowo dan Anies Baswedan punya jejak yang sama dalam berteman dengan kelompok radikal. Mereka nggak mungkin punya kekuatan dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok itu. Mereka bahkan akan seperti SBY dulu, membiarkan kelompok itu berkembang pesat. Yang penting tidak mengganggu pemerintahan mereka dengan demo-demo besar. Sulit saya membayangkan kalau benar kelak Prabowo Subianto berkuasa dengan segala kelemahannya terhadap kelompok-kelompok yang berbahaya itu. Tidak, saya tidak akan pernah memilih mereka yang rekam jejaknya pernah berkawan, berangkulan, berteman dengan kelompok radikal itu. Dan kita juga bisa melihat bagaimana ketika strategi pecah belah itu dilakukan kepada PDI Perjuangan.
Ya, misalnya mereka ini melakukan manuver dengan cara mendekati kader PDIP seperti Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko. Benar gak? Nah, jadi sudah paham ya, memang saya menduga kuat bahwa strategi pecah belah itulah yang sedang dimainkan oleh mereka saat ini. Tolonglah Pak, jangan menghalalkan segala cara untuk berkuasa, apalagi jika sampai harus memecah belah anak bangsa. Harusnya ya, ketika menjelang pemilu 2024 nanti, yang ditekankan itu adalah semangat persatuan, bukan malah semangat memecah belah anak bangsa. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Politikus Ferdinand Huta Hayan mengklaim bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto akan kembali tumbang ke pemilihan presiden 2024 karena kelemahan yang dimilikinya. Ferdinand mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto memiliki kelemahan tidak percaya diri dengan kekuatannya untuk Pilpres 2024 sehingga mengandalkan pengaruh Presiden Jokowi beserta keluarganya. Hal ini terlihat banyak baliho bergambar Prabowo dan putra Jokowi. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka terlihat di Jalan Jenderal Sudirman, Puri, Kecamatan Kota.